orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Christ
Tanganmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku
Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku ku mengangkat tanganku, kami berserah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu kalau Dia pertolongan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku sembah, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Rabba Shekara ya nama ya Rabba Baba Baba Baba. Ya Rabba Shekara ya Rabba ya Rabba Baba. Buka hatimu, biar Roh Kudus membajak hatimu sore hari ini. Biarlah setiap firman yang akan ditaburkan pada sore hari ini, engkau akan terima di tanah yang gembur. Hatimu itulah tanah yang gembur. Persiapkan hatimu untuk Tuhan. Rasakan kasih-Nya, rasakan jamahannya.
Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ya Rabba Shekara ya nama ya Rabba Baba. Ya Rabba Shekara ya Rabba Baba. Ya Rabba Shekara ya Rabba Baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami teduhkan jiwa kami. Kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami. Kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kuasa sebagai murid untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau yang berbicara sore hari ini Tuhan. Bukan kekuatan dan kegagahan kami ya Tuhan. Tetapi roh-Mu yang ada di dalam tubuh diri kami Tuhan. Akan menyampaikan kebenaran itu. Bukan akal budi kami. Tetapi roh-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Engkau layakkan kami, sucikan kami Tuhan. Karena kami tahu, kami manusia lemah, banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Sehingga sore hari ini kami ada untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan buat saya dari Ibu Gembala pada sore hari ini. Dan tim pastoral yang mempercayakan pada saya untuk sharing terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat sekalian, terima kasih. Anda sudah ambil bagian yang terbaik buat Tuhan. Beribadah bersama-sama dengan kami. Di bulan Februari ini kita sudah melalui yang kemarin kita sudah laksanakan, yaitu pesta demokrasi terkait dengan pemilu, pemilihan presiden. Kita bersyukur berjalan dengan aman dan lancar. Tetapi tidak begitu saja selesai, tetapi masih ada hal-hal yang baru lagi bermunculan. Tapi kita percaya, biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Amin saudaraku. Apakah ada yang golput di jemaat di tempat ini? Gak ada ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Semua kita punya hak, suara kita diperhitungkan juga oleh negara. Sehingga kita memiliki satu kesempatan untuk dapat memilih kepala negara yang terbaik seperti itu. Melalui Tuhanlah nanti akan menentukan siapa yang terbaik buat Indonesia. Amin saudara. Kita nggak perlu pusing-pusing ria terus melihat di YouTube, kemudian lihat sana sini lagi berapi-api untuk saling menjatuhkan. Kita sebagai umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan, kita tidak hanya bernyanyi saja kayak pasalon 2 goyang-goyang seperti itu, tapi kita harus berdoa. Berdoa buat Indonesia. Buat Indonesia kita selalu memberikan yang terbaik karena kita hidup ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan share terkait dengan firman Tuhan yang bertemakan yaitu sesuai dengan Gembala pembina kita, ada bangkit jadi teranglah. Kita boleh baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ke 3. Ya, bisa ditampilkan. Baca bersama-sama ya. 3, 2, 1.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Ini firman Tuhan diambil dari Yesaya Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru tergenapilah firman ini. Dari mana firmannya? Kita bisa lihat dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Apakah firman ini terjadi hari-hari ini? Ya, kita rasakan kan? Kesombongan, memikirkan diri sendiri. Itu semua terjadi. Tergenapi firman Tuhan. Dari Perjanjian Lama, kemudian turun di Perjanjian Baru, dan sampai hari ini, itu semua nyata. Berarti firman Tuhan itu adalah benar adanya. Karena orang dunia menjemput kejahatan itu, dibilangnya baik. Jadi kayak diputerbalikan, sedangkan yang baik dibilang jahat. Jadi ada sesuatu yang diputarbalikan. Kebenaran-kebenaran yang diputarbalikan, yang harus dilakukannya A benar, tetapi ini dibalik lagi. Sepertinya B itu yang benar. Padahal A yang benar, tetapi dibalik-balik oleh keadaan dan manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mau mencari keuntungan sendiri-sendiri dan berkhianat bahkan terhadap kelompok maupun golongan. Sehingga dunia ini mengubah kegelapan menjadi terang, terang menjadi kegelapan. Ini disebabkan karena mereka mematuhi penguasa di udara atau kuasa-kuasa si jahat. Kita tidak bisa melihat ini, tetapi atmosfernya ini ada sesuatu roh yang membuat kekacauan. Tetapi kita percaya, kita punya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan itu semua. Dan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang disebut adalah kita adalah anak terang. Itulah kita harus muncul menjadi pahlawan yang menang dan menjadi terang di dunia ini. Kita melihat, mungkin kita lihat kondisi saat ini, umat Kristen kayaknya kok vakum ya, kok nggak ada kegerakan apa-apa ya. Jangan salah saudaraku. Dari pusat, dari gembala pembina kita, Pak Niko, itu dan timnya sudah melakukan doa terus. Mereka actionnya berdoa keliling untuk Indonesia. Supaya tidak chaos. Supaya hal ini bisa terjadi aman, lancar. Sehingga dapat mendapatkan seorang pemimpin yang toleransi, yang Pancasilais. Kita melihat gereja-gereja berdoa,
buat Indonesia. Kita yang ada di sini, Pondok Gede Plaza, harus berdoa juga untuk Indonesia. Supaya apa? Kita mengalami kedamaian. Kita mengalami apa? Pengayoman. Kita mengalami apa? Keharmonisan. Tidak ada hal-hal yang mengacau. Tetapi kita mengalami damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita mau menjadi terangnya. Itulah kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa akan membawa manusia kepada kebinasaan. Hati-hati saudaraku. Kita memasuki akhir zaman. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita sudah diajarkan kemarin ada 3 hal mengenai konsisten, berjaga-jaga, dan kita menjadi murid yang harus berjuang. Kita harus meresponi firman itu. Kita harus baca firman itu. Kita lakukan supaya kita menjadi terangnya Tuhan. Di dalam Yesaya 60 yang ayatnya kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan yang dimaksud adalah kematian rohani. Kita yang ada di sini jangan sampai mati rohaninya. Kita hanya sekedar datang, jangan. Tapi kita datang menyembah Tuhan. Kita cari hadiratnya. Kita rasakan kuasa kasih-Nya yang mengubahkan kita hari demi hari. Supaya apa? Kita dapat menjadi umat-Nya, menjadi prajurit-Nya, menjadi murid-Nya, menjadi terang. Yang dimaksud kematian rohani itu adalah akibat dosa yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Kalau sudah pikirannya hubungan kita dengan Allah terputus, maka terjadilah sesuatu yang tidak baik. Pikiran-pikiran kita menjadi sia-sia. Tidak ada pengenalan akan kebenaran. Hatinya menjadi bodoh atau bebal. Hidup dalam keterikatan dosa, okultisme, ya, dan dibutakan oleh ilah zaman ini dengan mamon, harta kita, kesenangan kita, berfoya-foya, pesta pora, tidak menghargai Tuhan lagi. Kegelapan itulah yang menguasai kita dan mati rohani. Tapi kita yang ada di sini, kita sudah ditebus, kita harus bangkit, kita harus menang, dan kita menjadi terangnya Allah di tengah dunia ini. Kegelapan membuat manusia sering tersandung, yaitu hidupnya merasa ketakutan, kebingungan, dan kekacauan. Dan kejahatan ini menghimpit umat manusia yang tidak mengenal Kristus. Kita yang ada di sini, kita sudah tahu kebenaran firman itu. Kita lakukan. Karena kita tahu Allah adalah terang. Oleh sebab itu, kita anak-anaknya jadilah terang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Karena di dalam Dia ada hidup. Dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, maka kegelapan itu tidak menguasai kita. Mungkin saat ini kita mengalami
dalam kuasa kegelapan. Maksudnya kegelapan itu bukan okultisme ya, tetapi ada hal yang membuat kita jadi gelap seperti itu. Kita harus perbaharui. Kita harus lakukan kembali kepada Tuhan. Cinta mula-mula kepada Tuhan kita lakukan. Kembalikan. Karena saat ini semakin hari dirasakan itu orang akan agak semakin jauh kepada Tuhan. Karena mungkin karena himpitan ekonomi, karena kebutuhan yang lain, pekerjaan, ataupun rumah tangga, sehingga mengalami hal-hal yang seperti tadi itu. Ketakutan di dalam menghadapi kehidupan. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, yang adalah Allah terang itu, yang membawa kita untuk menjadikan hidup kita berarti. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ia mau supaya kita memancarkan terangnya dengan menjadi semakin menyerupai Kristus. Siapa yang mau menyerupai dengan Kristus? Tentunya perbuatan Anda, kelakuan Anda. Kita harus menyerupai dengan Kristus. Kelakuan kita. Karena kita hidup di dalam kebenarannya. Kita hidup dalam kebenarannya Allah. Sehingga dari yang tadinya kita dari kegelapan, kita ditarik dan diangkatnya, ditebus oleh darahnya. Kita menjadi anak terang. Kalau siapa yang belum dibaptis, ayo dibaptis. Kembali kepada Tuhan. Supaya engkau diselamatkan. Kesempatan tidak lama lagi. Waktu semakin cepat berjalan. Kedatangan Kristus semakin dekat. Apa yang bisa kita berbuat kalau kita tidak menjadi terangnya Tuhan? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ingat, firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang bisa menusuk sampai dalam. Apapun kelakuanmu, apapun perbuatanmu yang tidak menyenangkan Tuhan, bila engkau dengar firman Tuhan sebagai pedang bermata dua, bisa menusuk dalam hatimu yang paling terdalam, maka bertobatlah. Itu suatu kesempatan untuk menjadi terangnya Allah. Yohanes 8 ayat 1 sampai 32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ia membuat terang firman-Nya bercahaya di dalam hati kita. Ia itu adalah Tuhan Yesus. Dia membuat terang firman-Nya bercahaya di dalam kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus, tentunya kita punya sinar loh, sinar kemuliaan Tuhan. Kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, maka cahaya itu, terang itu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita jalan kemanapun juga akan menjadi batu sandungan, hati-hati. Cahaya Tuhan tidak ada dalam diri kamu. Terangnya Tuhan tidak ada dalam diri kamu. Oleh sebab itu, kita harus memastikan diri kita. Kita melangkah di tempat komunitas mana, atau keluarga, atau sekolah, atau pekerjaan. Kita menjadi terang enggak? Terkadang banyak orang Kristen yang tidak menjadi terang sih di dalam komunitas, dalam pekerjaan, ataupun dalam sekolah. Bahkan menjadi batu sandungan. Tetapi saya percaya umat Tuhan yang ada di sini
menjadi terangnya Tuhan. Yang punya cahaya dimanapun ditempatkan, dimanapun berada. Kalau saat ini terangmu mulai redup, kembali kepada Tuhan, mulai mencari wajahnya, karena Dia yang punya cahaya itu, yang akan menyinari kita, menjadikan kita saksinya, menjadikan kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ingat, kalau kita jauh dan kita masuk dalam kegelapan, maka mulailah kembali kepada Tuhan. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, saling mengasihi, hidup dalam kebenaran, dalam pertobatan, dan kemerdekaan sejati. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan akan memancarkan terang itu, sehingga orang banyak bisa mengecap kasih Allah dan percaya kepada Injil keselamatan yang tadi saya sebutkan. Kalau kita menjadi terang, maka sekitar kita dan kita memancarkan cahaya itu, sehingga banyak orang bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak bisa memberikan terang itu, maka sekeliling kita akan tidak merasakan apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah, sore hari ini satu kesempatan buat kita untuk memperbaharui supaya kita mempunyai terang. Terang dalam kehidupan, terang dalam pelayanan, terang dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Sehingga di dalam memasuki menjadi terangnya Allah itu juga perlu proses. Tidak hanya sekedar sebegitu saja, tetapi ada proses yang Tuhan lakukan. Karena kalau ada orang yang tadi dibilang mati rohaninya, maka dia harus dibangkitkan. Dibangkitkan dari tidurnya. Karena kalau tidak dibangkitkan dari tidurnya, maka dia tidak berfungsi apa-apa. Sehingga dia tidak mempunyai daya untuk menjadi terang itu. Tetapi orang yang sedang tidur tentu tidak dapat berfungsi beraktivitas gunanya menjalani fungsinya. Demikian juga orang percaya dikatakan kalau dia tidur, maka dia tidak berfungsi apa-apa. Kita bisa lihat ciri-ciri orang percaya yang sedang tidur. Yang pertama, hidup dalam zona nyaman sehingga kehilangan kasih yang mula-mula. Hati-hati, kalau kita sudah hidup dalam zona nyaman, kita harus mulai berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak terlena dengan kehidupannya di zona nyaman itu. Yang kedua, tidak mengalami transformasi. Hidupnya masih sama dengan yang dulu. Jadi gak ada perubahan. Rohaninya ya segitu-segitu aja. Gak pernah bisa naik levelnya. Jadi stuck, jadi bayi rohani terus. Kemudian yang ketiga, tidak mengerti dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Artinya
tidak berjalan dalam panggilan Tuhan. Jadi melencenglah. Tuhan sudah panggil, ayo pelayanan, ayo menjadi hamba Tuhan, ayo jadi pengerja Tuhan. Tetapi dia melarikan diri, saya nggak mau melayani, tarsuk. Akhirnya dia jauh daripada Tuhan. Kemudian yang keempat, tidak berjaga-jaga, hidupnya syarat dengan pesta pora, kemabukan serta kepentingan duniawi. Hati-hati. Dan yang kelima, tidak berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus. Ya, ada 5 ciri orang percaya yang sedang tertidur rohaninya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hei kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dari Efesus 5 ayat 14. Dari 5 ciri tadi orang percaya yang tertidur, kita harus mulai merubah. Ada di mana posisi kita tadi? Ada 5 itu adakah di dalam hidup kita? Kita harus mengoreksi diri kita. Supaya kita bangun dari tidur kita dan kita bangkit dan kita menjadi terang. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak memperbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ada pertanyaannya, bagaimana cara menelanjangi perbuatan kegelapan? Jawabnya dengan hidup sebagai anak-anak terang yang tidak kompromi dengan dosa. Kita bisa telanjangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan kita tidak kompromi dengan dosa. Kita baru dapat menjadi terangnya Allah. Apabila terang Tuhan lebih dulu terbit atas kita, prinsip dan gaya hidup orang yang berjalan dalam terang kebenaran akan sangat berbeda dengan orang yang berjalan dalam kegelapan. Efesus 5 ayat 13 berkata, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ulangi ya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, kelihatan. Sebab yang nampak adalah terang, sehingga kelihatan. Dosa kita apa, kebobrokan kita apa. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Lakukan dengan setia. Maka dia akan juga setia dan adil selalu memberkati kita. Seperti lilin harus dibakar untuk dalam berfungsi sebagai terang. Kita pun harus dimurnikan melalui proses dan ujian iman. Ada 5 ujian iman yang akan dilakukan oleh Tuhan. Bila kita hidup di dalam terangnya itu. Yang pertama, menyingkapkan hal yang tersembunyi. Kadang kita tidak bisa melihat keadaan diri yang sebenarnya jika tidak disingkapkan oleh Roh Kudus. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 16 ayat yang kedua. Tuhan memakai angin ribut untuk menampakkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati dan batin kita untuk membuat kita sadar, bertobat, waspada dan semakin mengandalkan Tuhan. Kalau kita nggak digoyang-goyang seperti itu, tidak ada pencobaan, tidak ada hal-hal masalah dalam kehidupan kita, tadi yang disebutkan kayak hidup di dalam zona nyaman, maka kita akan terbuai terus. Tetapi bila kita mau diuji, dimurnikan iman kita, maka kita akan melalui hal-hal seperti ini. Jadi Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dosa apa yang sangat terkecil pun Tuhan bisa singkapkan. Mungkin kamu enggak ingat di saat kamu berdoa penyembahan, tapi Tuhan ingatkan
dosa yang pernah kamu perbuat dan kamu tidak pernah minta ampun kepadaku, maka itu Tuhan akan munculkan di dalam benak hatimu. Dan saat itulah kita harus ambil bagian untuk bertobat. Yang kedua, memurnikan iman. Seperti seorang bapa, Allah menghajar dan menyesah orang yang dikasihi serta diakuinya sebagai anak. Roh Kudus akan memurnikan kita agar hawa nafsu kedagingan serta hal-hal yang kotor dalam hidup kita disingkirkan. Ia melakukannya demi kebaikan agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dimurnikan imannya. Agar kita tidak terbawa oleh hawa nafsu kita, kedagingan kita. Yang ketiga, memperlebar kapasitas dalam menyempurnakan iman. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, saudara? Ayo kita berinteraksi, katakan amin kebenaran firman itu, supaya merema di dalam hidupmu. Di saat engkau mengalami masalah, kau dengar firman ini, Tuhan akan ingatkan firman-Nya. Kemudian orang percaya bukanlah anak-anak gampang. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi tangguh yang cakap menanggung segala perkara. Melalui angin ribut, iman kita diperlebar kapasitasnya dan disempurnakan agar menghasilkan buah. Yaitu ada yang 100 kali lipat ganda, 60 lipat kali ganda, ada yang 30 lipat kali ganda. Ketika kita berbuah banyak, disitulah Allah Bapa dipermuliakan. Yang dimaksud apa sih kita mendapatkan buah yang 100 kali lipat, kemudian 60, 30. Apa? Buah apa? Bukan buah secara jasmani saja, tetapi ada berkat-berkat secara rohani yang membuat kamu tuh berubah, bertumbuh imannya. Saya bersyukur di tempat ini, saya diberi kesempatan selalu dari sebagai pelayan yang tadinya hanya terima tamu, aser, kemudian naik lagi menjadi tim pastoral sebagai koordinator di departemen musik, kemudian ada di pelayanan di ibadah raya, koordinator ibadah raya. Ini suatu buah yang Tuhan berikan buat saya. Bukan uangnya, tetapi rohaninya yang berbuah seperti itu. Kalau harta itu menyusul, tetapi rohaninya dulu. Ayo, biarlah berbuah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Apa yang sudah kita lakukan? Maka dalam proses iman itu sehingga kita mengalami keberhasilan. Dan yang berikutnya, mengenal Tuhan lebih dalam. Angin ribut membawa kita semakin mengenal Tuhan melalui kuasa firman-Nya. Dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ada mukjizat yang Tuhan berikan. Di Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada kuasa, ada mukjizat. Danau pun taat kepada Tuhan. Ingatlah bahwa apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, Tuhan tidak ada dalam perahu hidup kita. Akan seperti apa
Kalau di bahtera kita, perahu kita tidak ada Tuhan, akan tergoyang-goyang, mungkin bisa sampai hancur kalau kita nggak kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan, bila ada pencobaan, senantiasa bersandar kepada Tuhan. Yang terakhir, bertindak dalam kuasa dan otoritas ilahi. Firman Tuhan berkuasa mengatasi atau melampaui hukum alam yang secara fisik terlihat mata. Angin ribut tunduk kepada perintah Tuhan. Ini yang disebut mujizat. Sebagai anak-anak Allah, kita telah diberi kuasa dan otoritas untuk menghardik badai masalah dan membawa atmosfer kehidupan melalui doa, deklarasi firman serta bertindak sesuai dengan kehendak Bapa. Kita diberi otoritas. Kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa melakukan hal-hal yang spektakuler yang tidak bisa orang kerjakan. Tetapi Tuhanlah yang bekerja bila kita mau menjadi ambil bagiannya, menjadi terangnya. Perhatikanlah supaya terang yang ada pada kita jangan menjadi kegelapan. Dengan kita menjadi sama dengan dunia ini. Jangan turut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan, tapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita berproses, ada 5 proses yang harus kita jalani. Yang mana yang belum kita jalani? Mintalah kepada Tuhan supaya ujian imanmu itu membawa engkau menjadi terangnya yang ajaib. Saya panggil untuk tim musik. Kita percaya kalau kita menjadi bejananya Tuhan, kita siap dibentuk. Serahkan dirimu. Sore hari ini kesempatan yang mungkin tidak ada lagi buat kita. Kita nggak tahu, kita keluar ke depan, kita terjadi apa. Tetapi kalau saat sore hari ini, kita ada di tempat ini. Dan kita merasakan ada kekuatan yang daripada Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ada dalam diri kita. Kita mau dibentuk supaya terang itu terjadi dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Roh Kudusnya yang akan bekerja buat kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekarang. Kita akan naikkan pujian ini. Ya dalam masyikara ya siap dibentuk, demikian hidupku. Inilah hidup kami ya Tuhan. Di tangan-Mu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Kalau Engkau mau diperbaharui, angkat tangan-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dari awal kita pujianin kembali. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. dengan
musik tetap mengalun. Siapa yang sore hari ini ingin diperbaharui hidupnya, supaya engkau menjadi terangnya Tuhan, angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Tuhan, baharui saya. Ampuni dosa saya ya Tuhan. Ampuni perbuatan saya ya Tuhan. Kesempatan ini terbuka buat kita, supaya engkau menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi terangnya Tuhan. Negara kita tidak baik-baik saja. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjadi terangnya Tuhan? Persiapkan dirimu. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau kau pakai Tuhan menjadi alatmu. Jadikan aku terangmu ya Tuhan, untuk menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Ya dalam basyikara ya nama ya nama baba baba baba. Ya dalam basyikara ya laba 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 baba baba. Ya dalam basyikara laba ya laba ya laba ya laba 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 baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami percaya kami memperbaharui kehidupan kami. Kami perbaharui iman kami. Kami perbaharui kelakuan kami ya Tuhan. Sore hari ini ada waktu yang tepat. Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya nama syikara ya laba-laba. Yang mengalami pergumulan pada sore hari ini akan Tuhan berikan jawaban. Pergumulan kau sakit, Tuhan sembuhkan. Percayalah, engkau punya otoritas dari Tuhan. Engkau punya otoritas dari Ilahi. Tidak usah cari orang-orang untuk berdoa buat kamu. Berdoalah sendiri kepada Tuhan. Apa yang menjadi keluhan hidupmu? Hamba Tuhan terbatas, pendeta besar terbatas. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kau. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Perbaharui imanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ingin Tuhan tolong dalam perekonomian, Tuhan cukupkan. Kami melihat Tuhan kondisi saat ini Tuhan, keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Mungkin saat ini kami tidak bekerja. Saat ini kami dalam kekurangan. Tuhan, penuhi kebutuhan kami. Engkau melihat Tuhan akan kesusahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami mengalami permasalahan pekerjaan Tuhan, tolonglah Tuhan, buka jalan buat kami, supaya kami dapat bekerja kembali. Ataupun usaha kami Tuhan, kalau saat ini tidak baik Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, usaha kami dapat berjalan kembali ya Tuhan. Anak-anak yang sekolah, yang membutuhkan biaya, Tuhan tolong. Kau cukupkan Tuhan. Asal kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan, maka pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau seperti-Mu ya Yesus. Biarlah Kau sempurnakan iman kami, kehidupan kami. Mau seperti-Mu Yesus.
siap terus memuliakan nama Tuhan? Minta supaya tahun ini ada perubahan dalam hidup kita. Jangan sama saja. Indonesia aja butuh perubahan sekarang. Dan kita dukung apa yang Tuhan sudah putuskan untuk pemimpin kita, untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan Indonesia tergantung daripada kita semua, gereja Tuhan, yang akan membuat perubahan-perubahan yang mulai dari kehidupan kita, dari keluarga kita, menjadi terang, menjadi saksi Kristus, melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Supaya orang boleh melihat terang itu dan mereka mengikuti langkah-langkah hidup kita, percaya dan berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Amin. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya Bapak Kuntoro yang sudah menjadi berkat pada sore hari ini. Tuhan kiranya Engkau terus tambah-tambahkan kasih-Mu, hikmat-Mu, kebijaksanaanmu Tuhan. Dan berkat-berkat berlimpah terus dalam kehidupannya. Karena dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia mau terus bertambah, bertumbuh di dalam melayani Engkau. Lakukan yang terbaik baginya Tuhan. Karena dia adalah alat-Mu untuk gereja ini khususnya. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terus bertumbuh bersama dalam keluarga, istri, anak-anaknya. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan hamba-Mu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Percaya, lakukan firman Tuhan, dan malam ini ada ucapan syukur yang spesial untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau pulang ke rumah tangga masing-masing, ada sukacita Allah, ada berkat khusus yang Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupanmu bila engkau terima firman dan melakukannya. Amin. Tuhan, saudara siapkan hati untuk membawa pulang berkat Tuhan bagi keluarga masing-masing, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupan saudara. Dan terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan, membuat mezbah-mezbah yang indah di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidupmu khusus untuk Tuhan, berdialog dengan Tuhan, dan Tuhan akan memakai hidupmu lebih lagi dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Untuk ibadah kita telah selesai Bapak Ibu Saudara. Silakan bersatu sejenak untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.